Hai Lovers, kembali bersama Vi. Kali ini aku akan mereview hasil karya dari teman-teman yang sudah disubmit di Gunpla Builder Contest 2021 kemarin. Review kali ini sih lebih ke seputar kit-kit yang yang disubmit ini kebanyakan berupa apa sih? Apakah banyak yang kit base, apakah banyak yang repaint, ataukah straight build. Jadi dari sini semoga bisa menjadi inspirasi buat teman-teman yang mau ikutan builder contest selanjutnya atau di tahun 2022 kali ini. Kurang lebih kalau aku perhatikan di sini itu ada total sekitar 165-an karya yang disubmit. Lumayan banyak juga sih. Oke, langsung aja yuk kita review satu persatu. Baik lovers, kita langsung aja dari mulai kit yang pertama. Ini dikasih judul X2 Low Visible Type. Mari kita lihat lebih detail. Oke, kit ini diambil dari basicnya HG-X2 Magnum. Oke, ini tampak belakang, ini tampak samping kanan belakang, ini tampak depan. Kalau dilihat kan memang kitnya ambil dari X2 Magnum, tapi di sini sepertinya yang submit tuh hanya main di repaint aja, jadi nggak terlalu banyak modifikasi dan lain-lain, cukup repaint aja, dan repaintnya terinspirasi dari tipe X Magnum SP, dimana warnanya dominan warna putih, abu-abu, terus kontrasnya dikasih warna turquoise. Menurutku ini komposisi warnanya emang cakep banget sih. Simple tapi cakep. Nice. Oke, next ini karya dengan judul Crossbone Red Flag. Tampak depannya seperti ini. Waduh, sayang sekali ini agak ngeblur ya. Ya agak ngeblur sedikit ya. Lovers, tampak depan, tampak belakang, tampak kanan dan tampak kiri ya. Jadi satu karya itu hanya dikasih kesempatan untuk kirim 4 gambar aja. Jadi pastikan kalau Lovers mau ikutan itu memfotonya bisa lebih jelas ya. Ini saya agak ngeblur sedikit lah. Tapi oke, untuk kitnya sendiri ini diambil atau menggunakan kit dari Crossbone Gundam X1 Full Cloth dari HGBF. Terus untuk warnanya kalau aku lihat di repaint dengan warna dominan warna merah. Terus ada kuningnya, ada hitamnya. Oke deh, nice. Terus untuk weaponnya sendiri keren sih, dia memadukan weapon yang cocok sama warna dari kitnya. Nice. Next ini karya diambil dengan judul Kick Off Coronavirus. Oke, judulnya cocok banget ya dengan situasi kita saat ini. Oke, Kick Off Coronavirus, sepertinya buildernya sudah cukup jengkel sama corona, terus ingin melampiaskan menghilangkan virus corona ini dengan karyanya. Kita lihat seperti apa. Baik. Oke, ini kitnya dari HG Barbatos Lupus dari Ibo.
Tapi kalau aku perhatikan di sini sepertinya ini sih tidak di repaint ya Kilovers, tapi lebih memang diambil dari kit HG Barbatos yang limited. Karena memang ada tipe HG Barbatos yang seperti ini. Untuk detail warna birunya ini kalau aku lihat dan aku perhatikan, ini aku zoom, sepertinya sih warna dari stiker ya, nggak terlalu jelas, tapi kalau aku dilihat sih ini kayaknya stiker karena di bagian sininya masih ada warna putih-putihnya. Jadi ini bisa dibilang main di kategori yang straight build aja. Emang udah keren sih kitnya karena memang tipe limited, warnanya udah memang limited seperti ini. Nice. Oke, semoga HG Barbatos Lupus ini bisa mengkick coronavirus. Next karya dengan judul HGUJ Hanyu Gundam. Oke. Kalau diperhatikan dan dibandingkan dengan kit aslinya, sepertinya ini murni kit asli. Memang dirakit aja, tapi permainannya dia main di detailing ini dan dikasih warna emas. Karena kalau kit aslinya itu bawaannya warnanya abu-abu gelap, tapi di sini ada kontras warna emas untuk bagian detailingnya. Untuk panel line aku rasa nggak terlalu banyak sih main di panel line. Dan untuk ini aku lihat malah di bagian kaki, bagian sambungannya kok dikasih panel line ya, jadi kesannya jadi kayak apa ini, ada garisnya, padahal mestinya ini tidak. Seharusnya bagian sambungan di kaki ini ya jangan diekspos sih, cuma ya sudahlah, kembali ke pilihan masing-masing. Bagian belakang, samping kanan, samping kiri. Oke, ini lebih ke arah straight build juga, hanya bermain di detail warna aja, detailing lah. Oke, next. Ini judulnya memang sudah straight build, karya berikutnya ini straight build. Oke, judulnya sudah menggambarkan straight build-nya ya. Karena memang buildernya cuma merakit aja dari kit HGBF DOM R35. Oke, kalau dibandingkan dengan kit aslinya sama sekali tidak ada modifikasi apapun, murni hanya straight build aja. Oke, tidak ada panel line, tidak ada detailing, murni straight build. Oke deh, sesuai dengan judulnya. Next, karya berikutnya dengan judul Gundam Barbatos Ronin. Oke. Tampak depannya. Untuk kitnya sendiri diambil dari kit MG Barbatos. Ada permainan sedikit repaint di bagian detailingnya. Kalau dibandingkan dengan kit aslinya di bagian dadanya itu kan harusnya warna biru kalau kit asli. Kalau ini sayangnya nggak terlalu kelihatan sih, tertutup tangan, nggak tahu dia di repaint atau enggak, tapi yang pasti
bagian bahunya dari Barbatos tuh harusnya warna merah, bawaan aslinya ini warnanya gelap. Terus bagian inner frame-nya di repaint dengan warna merah metalik atau candy red. Terus banyak permainan panel line, stiker, jadi terkesan lebih rame untuk kitnya sendiri. Oh ya, ada di repaint di bagian kepalanya juga. Untuk weaponnya juga di repaint. Ya, sedikit detailing repaint, tapi untuk warna basic kitnya sendiri tidak terlalu banyak dirubah ya. Oke, next. Karya dengan judul Hosho Marine. Kalau perhatikan sih sepertinya ini dia main di hand brush. Kayaknya main hand brush ini. Untuk base-nya diambil dari kit SD Socket Suden Tiao-chan. Terus di sini untuk bagian topi, skirt tuh sepertinya bikin sendiri, entah dari epoxy atau clay. Konsepnya sih unik ya. Dan sayang warnanya terlalu gelap atau angle fotonya, mungkin cahaya fotonya ya, sehingga agak kurang kontras gitu. Jadi karena dia warnanya tuh gelap, cahaya lighting fotonya itu kurang terang, jadi agak terlalu gelap, kurang ngejreng gitu. Mungkin kalau difoto dengan cahaya lebih proper, detailnya bisa terlihat lebih keren. Tapi usaha untuk bikin topi dan skirtnya keren sih. Nice. Next, my own G3 Gundam. Apa ini my own G3 Gundam? Di foto masih ini ada, waduh, backgroundnya ini masih ada barang-barangnya. Jadi ya di foto ala kadarnya, banyak bocor sana sini. Mungkin next untuk yang submit foto di GBC ini bakal lebih cantik kalau mungkin backgroundnya itu teman-teman tutup lah, paling nggak dengan kertas putih atau background polos sehingga backgroundnya nggak bocor kemana-mana. Tapi oke lah, kita fokus ke kitnya aja. Kalau untuk kitnya aku lihat ini diambil dari base-nya MG RX78 yang versi pertama. Di versi pertama MG RX78, karena RX78 ini MG-nya kan ada banyak versi ya. Terus ini murni full painting karena dirubah warnanya dari yang putih dominannya menjadi dominan warna abu-abu dan aksennya warna biru. Seperti warna Titan ini warnanya. Oke, next dengan judul Nitro XN Racer. Nah ini keren sih. Kalau ini diambil dari base-nya MG O XN Racer dan ini full di painting karena warna asli kitnya tidak seperti ini.
Kalau aku bandingkan dengan kit aslinya, tidak terlalu banyak modifikasi, hanya perubahan warna painting aja dan panel lain membuat kit ini jauh terlihat berbeda dari kit aslinya. Sekilas tuh kelihatan beda, padahal ini murni hanya di painting aja. Emang basic kitnya udah keren sehingga kalau di painting jauh lebih keren lagi. Warnanya sih sebetulnya simple ya, warna yang dominan putih, gradasi abu-abu, dan di warna aksennya warna-warna biru ini, keren lah. Pen-nya juga cakep sih, rapi banget. Nice. Berikutnya dengan judul The Tile Up Gundam Barbatos. Oke, kalau ini diambil base-nya dari HG Barbatos dan main di scribing terus detailing ya, scribing dan detailing. Kalau untuk warna sih aku rasa nggak terlalu banyak berubah, warnanya sama, hanya yang terlihatkan panel lainnya jadi tambah lebih banyak. Ya ada sedikit lah detailing di bagian backpack dan apa ini. Oh ternyata dia bikin juga base-nya, ada base-nya. Base-nya yang ada di painting ya. Mak sayang ini foto pertama kenapa nggak ada base-nya, yang di sini ada base-nya. Menurutku sih jauh lebih keren kalau dia fotonya semua full ya, ada base-nya dari tampak depan, tampak belakang, kanan, kiri. Terus ini pilotnya kok sayang nggak di repaint kan kecil, andaikan di repaint jauh lebih perfect. Tapi nice lah scribing. Oke, next to Haro Buster. Ya ini kelihatan ya kalau dari Haropla Mobile Haro, jadi dari Haro ini inspirasinya dan murni di repaint karena Haro aslinya kan warnanya nggak gini, tidak warnanya cuma warna monoton, ini jadi lebih berwarna di repaint dengan warna merah dan orange. Jadi cute deh Haronya. Tapi ini detail sambungannya masih kelihatan banget ya, seandainya di scene line jauh lebih cantik. Karya selanjutnya dengan judul Stratos Freedom Gundam. Kalau dari foto untuk base-nya sendiri diambil dari HGUC Strike Freedom. Untuk warna birunya ini nampak kalau di repaint dengan metallic blue. Untuk warna putihnya aku nggak terlalu yakin sih ini di repaint apa enggak, karena overall warnanya dia tetap ambil dari warna asli kitnya sendiri ya. Memang warnanya kit dari aslinya itu juga seperti ini. Paling beda hanya di detailnya di skirtnya. Ini kalau aslinya tuh polos warna putih, di sini di repaint dengan warna blue metallic. Karena di foto kontras banget, backgroundnya hitam, terus kitnya warnanya cerah, jadi tampak lebih cakep. Menurutku sendiri sih foto juga ngefek ya backgroundnya. Jadi kalau teman-teman pengen hasil fotonya tampak lebih outstanding, diupayakan backgroundnya juga yang mendukung disesuaikan dengan kitnya. Oke, next ini tadi judulnya apa ya? Judulnya adalah Doom Close Combat ya, Doom Close Combat.
Oke. Base-nya ambil dari MK Rigdom. Terus kelihatan banget ya kalau warna ungunya ini pasti di repaint karena hasilnya jadi metalik ungu seperti ini. Karena kalau kit bawaan aslinya kan ungunya bukan metalik. Terus ini bagian kakinya juga di repaint dengan motif totol. Cute banget. Ada patternnya. Kalau pedangnya aku kurang paham sih, ini buat sendiri atau diambil dari kit mana, tapi modelnya keren. Cuma warna dari pedangnya kalau menurut pendapatku pribadi agak kurang cocok sama kitnya, karena kan kitnya dia repaint dengan warna metalik ya, tapi untuk warna weaponnya itu warnanya doff. Jadi entah menurutku kurang masuk antara warna pedang weaponnya dengan warna kitnya. Tapi untuk repaint metaliknya oke lah tekniknya. Hasilnya oke. Kit selanjutnya My First Gundam Build After 27 Years. Oke, setelah 27 tahun baru merakit Gunpla. Oke kakak, siap. Dan ini base-nya diambil dari RG New Gundam plus Fin Funnel Effect. Emang kalau dilihat ini memang murni straight build ya. Straight build, terus decal-nya juga dimainkan dan ada tambahan detail-detail panel line. Oke, selamat kakak, setelah 27 tahun akhirnya merakit Gunpla kembali, atau setelah 27 tahun baru merakit Gunpla ya. Oke, welcome to the world. Selamat dan semoga pengalaman merakit setelah 27 tahun ini dan langsung merakit RG membuat lebih semangat lagi. The next Transient Gundam Saiga. Oke. Untuk warna dominan sendiri sama, nggak terlalu beda dengan memang kitnya, tapi di sini dia main repaint untuk kit separation-nya. Yang aslinya warnanya putih, di kit ini dia main separasi warna abu-abu, terus main detailing panel line. Mak sayang banget ini sebetulnya resolusi fotonya nggak terlalu bagus ya, jadi ketika di zoom tuh hasilnya jadi dilihatnya ya sekilas sebenarnya nggak bisa terlalu di zoom. Kita lanjut ke halaman selanjutnya. Oh ya, ini aku reviewnya dari belakang ya, karena biasanya belakang itu dia submit duluan, tapi nggak tahu lagi kalau memang dari GBT-nya untuk aturan gambarnya ini diajak, tapi kayaknya sih yang submit duluan berada di paling belakang. Jadi aku reviewnya dari paling belakang. Oke, next ini Xia Quanta Battle Elf. Base-nya ambil dari HG Xia Quanta, tapi dia gabungkan dimana bagian skirtnya kayaknya ambil dari HG Venice Rinas kita. Jadi digabungkan, di-combine, nice. Terus untuk repaint-nya diambil warna putih dan magenta. Oke. Karena aslinya kitnya warnanya kan putih dan hijau, ini dia repaint. Cuma kenapa sayapnya warna biru ya? Tahu juga sih.
kenapa warnanya biru. Karya selanjutnya adalah Hyakuko Shiki Gold Experience. Kitnya diambil dari HG, ini kit HG Hyakuko Shiki Revive. Terus kalau aku lihat ya, ini mungkin di repaint kemungkinan. Kenapa? Karena kok aku tidak melihat sambungan atau seam line-nya itu nggak kelihatan. Terus tidak terlihat plastik molding warna karenya. Wow. Atau iya mungkin di repaint ya. Keren juga kalau di repaint. Tapi warna kit aslinya sih juga seperti ini. Cuma kalau di repaint kenapa tidak di pen line sekalian ya? Entahlah. Oke. Lanjut aja yuk ke kit selanjutnya. Kit selanjutnya ini tuh adalah HG ya. Ini HG dan nampaknya di kit base karena senjatanya itu bawaan aslinya tidak seperti ini. Jadi dia kit base untuk weaponnya. Untuk warna overall tidak terlalu banyak. Sepertinya kalau warna dia tidak repaint. Karena warna kit aslinya juga seperti ini. Jadi hanya main di decal. Cuma kalau weaponnya mungkin di repaint kali ya. Iya, kayak weaponnya sih di repaint. Oh, tapi ini di repaint ternyata. Jadi di repaint tapi kayaknya nggak semua di repaint. Jadi hanya part-part tertentu aja yang di repaint. Oke, keren sih weaponnya. Next, Special Unit GM Sniper Type Commander. Kalau ini udah pasti ya di repaint karena aslinya tidak seperti ini warnanya. Terus ada kit base juga. Terus dia juga bikin diorama untuk bagian standingnya. Base-nya, maksudnya base-nya keren, oke. Detailing cukup detail juga, ada panel lainnya. Dominan warna abu-abu, terus kontras warna merah di bagian bahu sebelah kanan. Oke. Simple tapi keren. Next. Ini kita lihat. Gundam apakah ini? Ternyata sudah di kit base kayaknya, karena untuk core-nya sendiri sepertinya ambil dari HG Core Gundam. Tapi kan Core Gundam itu tidak seperti ini ya. Terus udah pastilah ini kit base. Terus bahu dan tangannya itu ambil dari Grim Gerde. Terus telapak kakinya ini ambil dari inner frame-nya Barbatos. Jadi ini gabungan antara beberapa kit. Terus sama dia di repaint dengan dominan warna hitam dan kontras warna kuning. Lucu juga, tapi menurutku perpaduan bahu dengan kakinya tuh kurang seimbang dengan badannya. Dia badannya tuh kecil, kepalanya kecil, tapi bahu dan kakinya tuh besar. Itu menurut saya
Tapi oke lah usahanya untuk menggabung-gabungkan dari beberapa kit. Next, waduh ini judulnya Pejuang Merah Putih. Indonesia banget ya, cinta banget deh sama Indonesia. Oke, kalau basicnya ini diambil, wow niat sekali, ambil dari 2 kit ya. Yang pertama itu dari kit HG Everett dan HG RX78 Revive. HG Everett apa Everett ya? Jadi diambil dari 2 HG ini. Terus full untuk di repaint dan di detailing, karena untuk HG seharusnya kategorinya tidak sedetail ini, tapi ini detail banget. Terus juga di repaint. Usahanya itu keren. Ya, salut dah buat usahanya. Untuk repaint 2 kit. Setelah lanjut dari Pejuang Merah Putih, kita lanjut ke kit dengan judul Reborn. Kit Reborn. Beda dari kit-kit sebelumnya yang kita review tadi. Kalau yang satu ini nampaknya yang submit memiliki teknik fotografi yang lebih profesional ya dibanding yang sebelumnya. Kenapa? Karena ini kelihatannya dia juga main lighting, main background, juga main deep of field dari lensa kameranya, dan wah ini terlihat keren ya. Kalau kita lihat dari kitnya sendiri, ini kitnya diambil dari kit base-nya MG Grimgerde. Terus kakinya itu dia ngambil dari kakinya MG Sasabi ya kayaknya. Terus backpacknya juga dari MG Sasabi, jadi dia di-combine karena Grimgerde sendiri kan aslinya kayak kurus, dia nggak punya backpack, tapi ini punya backpack. Nice juga. Terus teknik repaintnya dikasih weathering. Ini dia kasih foto detail kakinya. Dan di repaint dengan dominan warna hijau. Keren sih, terus dia bikin base-nya. Nice. Next. HG Delta Lightning CK. Kalau ini kitnya base-nya ambil dari HG Hyaku Shiki. Terus juga di kit base karena backpacknya juga dia ada backpack. Terus untuk warna full totally berubah dari warna yang warna kuning kare, dia repaint semua jadi warna biru. Mak sayang ini lightingnya kurang terlalu jelas, jadi backgroundnya dia gelap, kitnya warnanya gelap. Mungkin kalau dia ambil background warna putih dan lightingnya lebih cerah dikit, lebih kelihatan. Ini kurang jelas fotonya, keren banget ya. Baiklah, selanjutnya ini adalah Mou Ikimasu. Nah, kalau dilihat ini jelas banget ya dari kit MG Sasabi. Terus yang pasti ini kayaknya sih di repaint, cuma aku agak bingung. Ini di repaint apa ya? Kayaknya itu mungkin hanya main di coating aja. Entah ini coatingnya pakai coating pearl
atau coating gloss atau semi gloss. Jujur aku kurang paham sih karena agak nggak bisa terlalu dibaca. Oke, langsung aja next. Ini kit selanjutnya, ini menurutku ini dari HG Zedra dan ini cuma repaint aja ya. Terus ini kalau ini HG, terus dia tambah diorama. HG-nya dari GBN base Gundam, terus gun cannon, kakinya dari gun cannonnya di kit base. Terus kepalanya ini juga dari kepalanya GBN Guard. Jadi dia ada dioramanya. Dan ini 3 kit langsung diikutkan dalam satu diorama. Dioramanya menurutku keren sih. Oke, next ini ada The Demons. Ini dia pakai epoxy atau clay yang pasti dirubah-rubah. Warnanya sepertinya dia pakai teknik hand brush, jadi kayak dilukis gitu ya. Tapi menurutku kitnya tampak kurang solid, ini lebih ke abstrak. Oke, lanjut aja deh. Next di Guardian of the Common. Nah, ini MG XN Racer lagi. Custom di bagian backpacknya. Terus base-nya dia juga custom. Untuk warna metallic blue-nya juga di repaint metallic blue, tapi overall tetap ambil warna dari MG XN Racer-nya sendiri ya. Jadi dominan putih, ada birunya, cuma warna merahnya dia ganti dengan warna biru, birunya main di metallic. Terus next karya dengan judul Gundam Wing Corrosive Mode. Korosif, apanya korosif ya? Mari kita lihat. Ini agak kurang jelas ya. Ini memang berdebu atau dia coatingnya yang kayak coatingnya kayak agak ada putih-putihnya gitu ya, frosting ya. Tapi kalau dari komposisi warnanya sebenarnya keren ya, dia ada gradasinya. Cuma nggak tahu kenapa kok hasilnya di aku ada kayak putih-putihnya. Entah ini efek kamera, efek debu, atau memang waktu coatingnya kurang sempurna jadi kayak ada efek debunya. Ya secara konsep warnanya sih yang aku suka, cuma teknis foto sampai eksekusi akhirnya yang kurang oke, itu menurut pendapatku ya Kilovers. Next ada karya dengan judul TK dan Spectre. Ini MG Barbatos, jelas terus di repaint dengan dominan warna hitam, terus ada kontrasnya warna kuning. Tidak terlalu banyak main di panel line, scribing dan lain-lain, polos aja. Next kita lanjut ya, ini masih slide ke-9, masih banyak, mungkin biar lebih agak cepet aku lewatin beberapa aja ya yang kelihatan polos-polos, cuma kita mau tahu aja itu kitnya apa. Yang ini kit selanjutnya ini build Crossbone Maw Gundam. Ini build aja sih, ini hanya build, terus base nya dia dari HG Build Crossbone, jadi dia memang straight build. Terus kalau next nih dengan judul Grace Ares High Mobility Type, kalau ini dia kit base, jadi bagian kepalanya kalau kit base kita buka aja ya. Kalau yang straight build nggak usah dibuka, ini kepalanya diambil dari HG Ryuseko. Terus punggung, bagian punggungnya dan paha dia ambil dari kit
HG McGillis Grace. Terus kalau senjatanya diambil dari senjatanya HG Saku. Terus di repaint jadi satu kesatuan. Kalau ini next MK Jesta di repaint dengan konsep camouflage. Keren. Gue suka sih dengan teknik repaintnya ini. Mari kita zoom. Walaupun tidak semua ya, dia repaint hanya beberapa bagian partnya, dia repaint dengan camouflage. Dan dikasih beberapa part tambahan. Komposisi camouflage-nya juga warnanya senada sih, jadi cakep. Nggak terlalu ngejreng tapi terkesan cakep. Next ini Lady Davy Jones full cloth. Ini kit base dia gabungin antara HG Crossbone X1 full cloth dengan Diver Nami ya, digabungkan. Kepalanya diambil dari Diver Nami. Oke, next ini Last Battle. Jadi untuk base-nya ambil dari MG Full Armor Gundam Thunderbolt. Terus dibuat battle damage konsep. Ya, armornya nggak dipasang. Terus ini ada efek-efek gosong gitu. Terus dia lubang-lubang. Battle damage-nya ini ekstrim sih. Oke. Nice. Next. Ini ada di Demons lagi muncul. Tadi sudah ada ya. Terus ini ada Core Gundam Nashita Armor. Ini sih kit base juga. Terus dia repaint. Karena warna aslinya hijau sama ungu, sekarang jadi konsepnya biru dan putih. Next, ini ada MG Master Gundam. Overall sih warnanya nggak berubah. Sepertinya hanya di coating aja. Jadi terlihat lebih gloss. Terus next, ini dia main kit base dari beberapa Gundam. Kalau dilihat nih gabungan antara HG Reversible, ada HG Unicorn Destroy, ada HG Barbatos, terus bagian jubah belakangnya ini dia ambil dari HGP Bandai yang Try It. Keren juga digabungkan dari beberapa kit. Next, Wukong Sokenko. Kalau ini sih sepertinya hanya repaint aja ya di bagian goldnya, karena gold asli dari kitnya itu warnanya tuh kuning kayak kare. Kalau ini kan goldnya kelihatan. Lain-lainnya sih tetap nggak ada yang berubah. Tapi emang kit SD Sokatsuden ini sebenarnya keren ya. Jadi buat teman-teman yang mau belajar repaint, aku sih suka saran di Sukatsuden, lumayan saran. Kenapa? Karena sebenarnya kitnya keren, tapi warna kit aslinya itu nggak keren. Jadi kita harus repaint supaya tampak lebih keren nih, kayak ini contohnya. Oke, next ini GM Trainer.
Kalau ini selain kit base, dia juga repaint. Ini kit base antara HG Intercept Custom dan pundaknya ini kayak pundak kayaknya punya Saku. Jadi dia motif di bagian ini bahu ya. Oke, next Barbatos. Ini Barbatos. Kalau dilihat sekilas nih cuma Barbatos aja, ambil dari MG Barbatos. Dia repaint di bagian base-nya, ini di repaint, dia repaint base-nya, terus repaint bagian detailing-detailingnya jadi kayak pink. Ya MG Barbatos memang udah keren ya, jadi dia main repaint sedikit ya jadinya keren. Next, Berkay Monument. Wow, ini aku melihat ini teringat jadi kayak kue nih. Jadi dia repaint dengan konsep marble. Si kesannya tuh cute banget. Aku melihat ini jadi memang kayak permen, kayak cake candy. Emang Berkaynya udah lucu, di repaintnya dengan teknik yang unik, jadi kayak tekniknya sih marble, tapi menurutku jadinya kayak candy, kayak cake aku lihatnya, soalnya mungkin bentuk base-nya juga ya sudahlah, jadi pengen aku makan nih Berkaynya. Oke, nextnya ada RX78. Ini cuma rakit straight build biasa dan dari kitnya PG sih, PG Unleashed. Wah, kalau PG sih nggak usah diomong ya, Kilover emang detailnya udah detail banget. Jadi dia cuma rakit aja. Ya nggak salah sih kalau di GBC ini kan terserah, kita boleh submit apapun, yang penting bukan dari maksudnya itu bukan dari kayak bootleg gitu ya, memang asli, yang kita rakit itu asli punya Bandai, terserah, gak harus di repaint juga, tapi yang pasti setiap repaint ada poinnya sendiri, setiap customize ada poinnya sendiri, di kreativitas ada poinnya sendiri. Kalau emang cuma mau menampilkan hasil straight build ya nggak masalah sih, sah-sah aja, toh setidaknya ini wujud apresiasi dari usaha kita sendiri. Oke, next ada Destiny XPS Wing. Kalau ini SD dan hanya di repaint aja sih. Oke, next ya, supaya nggak terlalu lama Kilovers. Ini lumayan menurutku, dia repaint dengan efek camouflage. Terus ini ada base-nya juga. Simple, cuma teknik repaint-nya keren. Kalau ini dia main kit base dan di repaint juga. Next. Ini sayang ya, fotonya kurang terlalu jelas, terlalu rame dan kurang jelas. Usahanya sih boleh, cuma teknik fotonya dan lightingnya ini agak jelas. Tapi kayaknya ini gabungan dari HG Unicorn Destroy, terus ada HG Sasabinya, ada HG Kyriosnya, ada HG Strike Approach-nya,
Dan cara menampilkannya itu saling menutupi ya. Awalnya aku kira ini kayak 2 kit, tapi ternyata kalau dari angle yang lain tuh jadinya 3 kit. Terus dilihat-lihat lagi sebenarnya jadi gabungan 4 kit. Jadi terlalu ramai dan angle fotonya menurutku kurang pas, jadi kurang jelas. Cara penyampaiannya kurang jelas. Itu menurut pendapat saya. Terus next. Ini base-nya dari HG berfoto lupus red, di repaint dan di custom. Fotonya juga kurang jelas ya. Oke, next. Ini sama, ini base-nya MG Barbatos, tapi pedangnya MG7 Sword. Terus ini di repaint. Oke. Nggak terlalu jelas juga. Oke, jadi aku nggak terlalu komentar. Ini kit juga sih, gabungan dari beberapa kit. Lucu. Kalau yang ini MG Golf, dia pakai MG yang versi lama dan di repaint, weathering, dan dia bikin custom base-nya. Kalau ini sih Vigorize Lexus Klein dan cuma dirakit aja. Walaupun bukan Gundam, tapi mungkin boleh ya masuk kategori ini karena kan termasuk kitnya Bandai dan model kit. Jadi ya mungkin termasuk Bandai, jadi dibolehkan. Terus ada Haro-nya. Oke, next. Ini MG XN Riser, yang dimana hanya dirakit aja, nggak ada repaint, nggak ada scribing, nggak ada apapun nih, murni straight build. Terus ini ada Black Meat Squad. Wah. Ini ada HG Berga, HG Chinaga, HG Super Fumina, terus di repaint dengan dominan warna hitam, putih, dan kontras warna merah. Next. Oke, ini terlihat ada banyak ya kitnya di sini. Kitnya yang terlihat dominan sekali itu ada MG Sasabi ya di tengah. Terus ada HG New Gundam, HG Unicorn Destroy, HG Exia, HG Proto, HG Wing Zero, HG Strike Freedom, HG Strike Astray, dan masih banyak lagi kelihatan di bawah. Waduh, totalitas sekali, ini ada berapa kit ini dalam satu karya luar biasa. Konsepnya apa ya? Oh, konsepnya lagi saling battle gitu. Kalau ini Akama no Fumina, dia di repaint, kit base beberapa part seperti kaki, pundak,
Kita lihat ya. Waduh, bagian backpacknya dibuat miring. Kreatif sekali, lucu. Wah, kakinya. Oke lah usahanya. Kalau ini repaint aja, terus ada tambahan weapon. Kalau ini dari MG Seiko Saku ya, kelihatan banget. Terus juga cuma, ya bukan cuma sih, ya ini di repaint, tapi repaintnya konsep warnanya tetap nggak ada perubahan sesuai warna asli dari kitnya. Kalau ini HG Barbatos yang juga di repaint. Berikutnya dengan title My Style, kalau ini HG Barbatos Lupus base-nya, terus kayaknya cuma di repaint, terus di coating. Tanduk-tanduknya pun juga masih tetap ya, nggak terlalu banyak modif. Next, ini kayaknya dari SD, terus digabung-gabung, cuma aku juga kurang jelas siapa. Kita skip aja ya. Terus next, ini SD Suden Akatsuki. Yang pasti warna emasnya di repaint, soalnya emasnya kelihatan kinclong karena aslinya tidak sekinclong ini. Kalau ini next ada HGUC Power GM Custom. Ini juga sudah pasti di repaint. Terus custom part dan weaponnya aku juga kurang jelas sih dia dapat dari mana, tapi yang pasti ini di repaint. Oke, next ini HG Zegok Reman judulnya. Ini juga dari HG Zegok yang di repaint karena aslinya warnanya biru terus sekarang jadi hijau. Terus ini ada RX78 Xeon judulnya, Xeon. Oh, soalnya dia dari HG RX78 terus dia ambil stylenya dari Zegok. Nih. Kalau tampak depan kan nggak terlalu kelihatannya. Ini aku tunjukkan dari tampak lebih jelasnya. Miring. Selanjutnya Zegok, siripen warna hijau. Berikutnya ini judulnya MS05 Zaku, The Punisher. Oke, nice. Di repaint sudah pasti repaint. Base-nya ini aku nggak yakin ini antara MG atau HG, tapi sepertinya itu MG. Terus dia main repaint, terus scribing, terus main detailing dan stiker. Next, ini HG Uraven, dia main di repaint, kit base, detailing. Untuk fotonya termasuk niat banget sih dia. Jadi background kainnya ini dibuat dramatis juga. Oke lah. Ini judulnya Mengingat Masa Kecil. Ya, masa kecilnya main SD Exia ini. Rakit biasa dan panel lining. Oke, selanjutnya dengan judul Freedom Reborn. Base-nya ini MG Freedom versi 1. Panel line painting karena birunya terlihat lebih metalik, merahnya juga metalik. Kalau yang ini cuma rakit biasa ya, straight build. Base-nya ini HG Destiny Hina. Mungkin cuma main di top kok. Soalnya agak kayak ada
semi gloss gitu, cuma nggak tahu ini di top coat apa enggak ya. Tapi yang pasti straight build biasa, ini juga straight build, judulnya juga straight build, yang pasti dari HG Barbatos Lupus. Berikutnya ini adalah HGOH GMG Wing Zero VRKA ya. Di paint warna merahnya keren sih, metalik, merah metalik. Ini juga di repaint karena warna glossnya, goldnya itu gloss banget. Terus main gradasi juga. Ya, yang keren ini gradasi dari warna kuning, orange, merah, dan gradasi di bagian ini plasternya. Berikutnya Scarlet Lucinia, ini dari SD Nightingale. Ya, di repaint dengan warna candy, terus dia bikin custom base. Berikutnya ini X78 lagi, sepertinya sih MG ya. Terus ada bikin diorama base-nya. MG-nya di weathering. Kayaknya sih nggak main repaint, cuma weathering aja. Terus ini ada heavy arm, base-nya ini ambil dari HG, terus di repaint. Nggak terlalu jelas soalnya dia backgroundnya terlalu bocor, jadi antara background dan kitnya kurang kontras. Next. Big Bro. Ini ambil kitnya HG, terus bikin diorama, di custom, dan di repaint. Lucu sih dioramanya. Ada kayak rumput-rumputnya gitu. Kalau ini SD ya, terus digabung-gabungin, ada beberapa SD di sini. Sampai ada dia kasih jam loh. Di fotonya diambil tanggal 22 bulan 11 tahun 2001 pukul 22.19. Oke. Terus ini ada Amuro Unity ya. Warnanya ini kombinasinya cute banget kayak permen. Jadi AC8 yang warnanya polos warna putih ini berubah menjadi warna yang lebih baru, lebih fresh. Terus ada permainan di scribingnya, terutama di bagian backpacknya, karena aslinya kalau dilihat tuh polos sekali. Ini di scribing ada beberapa scribing detailing yang membuat isi ad-nya lebih hidup lah. Kalau ini Cyber Barbatos. Nah, buat Kilovers, aku nggak perlu terlalu komentar karena detailnya lebih lanjut sudah ada di YouTube. Di YouTubeku Kilograde. Yup, ini adalah kit yang aku submit di tahun GBC 2021 ini.
Oke, next saja ya. Tidak perlu aku terlalu review detail, bisa kalian saksikan lebih detailnya di YouTubeku. Oke, next. Ini ada gabungan dari beberapa kit, ada dari GM Sniper 2, GM Sniper Custom. Jadi gabungkan, terus yang pastinya di repaint sih, karena warna asli kitnya bukan seperti ini di repaint dengan terinspirasi dari warnanya RX78. Kalau ini Titan RX78 ya nggak terlalu banyak lah, cuma repaint di repaint Titan. Terus ini ada GM Thunderbolt yang pasti juga di repaint karena warna aslinya kan dia gelap ya, terus ini di repaint dengan warna yang lebih cerah, dominan warna kuning, kontras dengan abu-abu, ada detail warna merah. Terus ini berikutnya kitnya base-nya dari RG Hanyu Gundam, yang ini juga jelas di repaint. Aslinya kan warna putih dengan dominan biru, sekarang warna putih dengan dominan ungu metalik. Terus ada warna emasnya, ini aku ingat-ingat kayak apa ya? Kayak warnanya apa ya? Ya mungkin terinspirasi dari sana lah, tapi aku lupa. Yang pasti ada warna putih, ungu, sama emasnya. Kalau ini The Warrior ini kitnya dari SD ya, SD Sasabi SDX. Di repaint warnanya gelap, backgroundnya gelap, fotonya juga gelap, nggak terlalu kelihatan deh detailnya. Kalau ini juga gabungan dari beberapa kit, Lumina, Barbatos Supus Rex, Transient, dikit base gitu. Cuma aku lihat background merahnya yang tambah kontras. Next. Si Gundam. Si Gundam ini main di repaint dan ada tambahan beberapa decal. Kayaknya describing juga deh, karena describing nggak ya? Karena kayaknya kit aslinya dia kelihatan rame sih. Iya, ini describing. Memang kit aslinya juga sudah lumayan detail, cuma ini dia tambahin separasi warna, detailing. Kalau ini antara HG atau MG Golf detailnya, base-nya kemungkinan sih dari HG ya, terus di repaint. Kalau ini sudah pasti di repaint, terus gloss banget warna merahnya. Masih banyak. Terus ini ada HG Dynams. Ini juga di repaint ya, karena warna hijaunya aslinya nggak gini. Aslinya hijaunya lebih ngejreng, ini lebih soft. Terus weaponnya juga aslinya nggak gini, dia tambahan weaponnya. Next. Kalau ini sih juga kit base-nya dari MG Double O Racer. Oke. Cuma sepertinya ini difoto dengan beberapa ini ada versi yang ada dioramanya, ini versi yang nggak ada dioramanya.
Jadi bukan satu fixed pose yang difoto dari tampak depan, tampak belakang, tampak samping kanan, samping kiri, enggak. Dia ambil beberapa pose atau bentukan. Oke, next. Ini base-nya dari HG Saku Warrior Luna Maria. Terus di repaint karena warna merahnya aslinya nggak setajam ini dibuat lebih gejreng. Next, monochromatic unicorn Gundam. Oke, ini aku akuin niat sekali ya, karena ini ada base-nya dari MGX Unicorn yang mana detail banget. Terus sama dia di repaint, walaupun tidak semua ya, di repaint lebih banyak ke detailing dan lebih banyak ke armor-armornya yang di repaint. Karena memang untuk repaint MGX 11 tuh effortnya menurutku luar biasa ya, karena rakitnya aja luar biasa. Jadi oke lah, dia nggak terlalu banyak repaint, ini hanya dikasih base-nya aja yang di beberapa di detailing. Ya, karena emang sayang sih kalau kita repaint MGX, karena bentuk aslinya aja udah detail, udah keren. Terus kalau I will flying, ini sih sepertinya kalau dibandingkan dengan kit aslinya sih nggak terlalu banyak perbedaan, jadi sepertinya sih cuma straight build aja sih, paling ditambahin stiker aja mungkin. Ini juga straight build. Kalau ini pasti di repaint ya. Untuk base-nya diambil dari HG Jasta, di repaint kayak camouflage. Tapi camouflage-nya yang pakai lebih geometris ya pattern-nya, bukan yang organik gitu. Berikutnya untuk base-nya dia ambil dari MG Astra Sengoku dan MG Astra yang digabungkan, terus di repaint juga bikin base sendiri. Oke, next. Ini dia bikin diorama ya. Oke, ini lucu banget dioramanya. Terus ada gabungan dari beberapa kit SD. Terus detailingnya ini cute banget menurutku. Tapi ini apakah dari satu kit ya? Ini ada 2 kit sepertinya. Atau 3 kit? 2 kit. Dia menampilkan 2 kit dalam satu karya ya. Tapi usaha bikin dioramanya itu boleh lah. Sampai bikin efek-efek, ada apinya itu. Ada efek airnya. Lucu. Kalau yang ini base-nya dari HG GM Powered, terus dia bikin kayak diorama gitu, diorama tembok ya. Tembok separuh. Apa ya konsepnya ini? GM Striker Smoke asap. Ya warnanya sih monoton ya, monoton warna abu-abu gitu. Apa itu smoke ya? Warna asap mungkin. Selanjutnya SD Victory Legend. Ini warna emasnya sih yang menurutku keren. Dia repaint warna emas.
Ya entah kenapa sih menurutku SD seperti ini kalau di repaint emas keren. Nggak usah terlalu repaint yang macam-macam, di repaint warna emasnya aja udah langsung beda. Tapi apakah ini yang versi limited ya? Soalnya aku sempat pernah lihat emang warna SD-nya itu sudah emas seperti ini. Atau memang ini bawaan ya? Kalau ada Gilavers yang tahu ini memang bawaannya sudah seperti ini atau dia repaint, boleh komentar di bawah ya. Ini memang repaint atau memang ada kit yang aslinya limited sudah seperti itu. Baik, selanjutnya. Ini sih sepertinya juga di repaint ya. Detail banget sampai efek kakinya di repaint, dan dia bagusnya karena dia di repaint telapak kakinya difoto jadi kelihatan. Telapak kakinya di repaint. Ini SD. Oke, ini yang membuat menarik itu bagian bawahnya, dia kelihatan menyala gitu. Kalau kitnya sendiri, yang pasti sih di repaint. Ada gabungan dari beberapa kit lain. Kalau base-nya diambil dari SD Socket Sugden Wukong Impulse Gundam. Berikutnya Blue Buster. Nah ini menurutku yang menarik, dia kasih dioramanya kayak di hutan pinus. Ini AG Buster yang di repaint. Oke, next. Ini Double Z Custom. Untuk warna sih nggak ada perubahan ya, kayaknya sih nggak di repaint, cuma ada penambahan beberapa custom part. Soalnya kalau warna asli part kitnya memang seperti itu, atau dominannya ya dia yang bikin tetap, terus ada beberapa part yang di custom. Jadi memang ada beberapa di custom sih, dia terlihat lebih detail dan lebih gagah dibandingkan aslinya. Terus kayak base-nya ini sepertinya juga di custom, kelihatan lebih berisi. Selanjutnya dengan karya dengan judul Gundam Age FX Basuto Arise. Ini base-nya dari HG Gundam X FX Burst. Yang pastinya sih di repaint karena warna asli kitnya tidak ada orange-nya, dan di sini kan kelihatan ada warna kontras orange-nya. Terus ada efek-efeknya. Kalau efeknya ini pakai efek jadian, karena kalau warna transparan itu hampir susah ya kalau kita buat sendiri. Jadi ini sudah dipastikan efeknya jadian. Terus ada beberapa kit base, dan dia base-nya pasti bikin sendiri kalau base-nya. Berikutnya Double O Diver Straight Build Custom. Nah, dia jujur langsung ngomong bahwa dia memang straight build. Straight build tapi kayaknya sih ada tambahan beberapa part. Kalau ini sih aku komentar mungkin background fotonya ya, dan lightingnya. Ini kurang, dia agak gelap. Oke, berikutnya aja. Nah kalau ini kan jelas ya, dia foto dengan background warna putih, jadi
kitnya itu kelihatan lebih kontras gitu, lebih langsung, oh ini kitnya langsung kelihatan. Oke lah, kalau ini base-nya dia dari RG Haiyu yang mana di repaint, dan di repaint ada efek-efeknya sih, dia kayak ada efek gradasinya. Oke, dia suka main efek gradasi, nice. Berikutnya dengan judul Baphomet Gundam. Wow, God of Death. Ini sih basicnya ambil dari Barbatos ya, kayaknya sih HG. Sudah dikasih mantel bulu-bulu, terus diripin, terus ada base-nya, dioramanya. Dia menceritakan seperti kayak dewa kematian gitu. Keren sih, nice. God of Death. Berikutnya Dynams. Ini MG straight build. Kalau ini ya straight build aja sih, straight build. Ini titlenya Bagus Rek, bukan Barbatos Rek, tapi Bagus Rek. Ini kayaknya base-nya sih jadi 1/100 full mekanik ini sepertinya ya. Terus straight build, ya kayak gitu sih. Karya selanjutnya ini ada MG XN Double O Racer dari base-nya, terus ada tambahan juga dari Exia Avalanche digabungkan, jadi penggabungan 2 kit. Sepertinya sih di repaint lagi ya, tapi konsep warnanya tetap dominan putih, biru, ada merah dan hijaunya. Oke. Kalau ini udah pasti di repaint, terus sedikit base. Terus dia bikin base-nya juga. Nice sih ini. Base-nya dia bikin kayak tangga gitu. Udah beda ketinggian dimensi levelnya. Oke. Ini Battle Scars. Ini kitnya base-nya dari HG RX78, terus dia bikin base-nya. Base-nya juga keren. Oh, ini ada efek battle damage-nya juga, ada weathering-nya. Oke, nice. Ini Night Frame, gabungan dari beberapa kit juga. Ini kelihatan banget ya, ini dari HG Astra Inonim. Terus ada GBN frame juga, terus kalau kepalanya kan kelihatan juga ini kepalanya HG Giant. Jadi digabungkan terus di repaint. Ini juga cute banget ballnya.
Konsepnya sih sederhana, cuma cute sih. Ini ada kayak efek apa ya? Efek tertembaknya gitu kah? Sepertinya sih iya ya, ada kayak efek tembak-tembak gitu. Petrol damage. Ada efek lubang-lubangnya, jadi mungkin ceritanya dia tertusuk-tusuk oleh ribuan peluru. Selanjutnya, aku suka sih dengan warnanya ini, Wal Johanna version title-nya. Konsepnya simple, tapi warnanya itu keren. Jadi kayak warna apa ya, ini biru, terus ada kontrasnya warna kuning, terus detailnya warna emas. Terus di weathering. Ada garisnya. Simple tapi keren. Gak terlalu neko-neko tapi berkesan. Berikutnya kit dengan judul The Last War. Ini yang pasti di repaint ya, metalik The Last War, perang tapi kitnya masih mulus. Ya, konsepnya perang tapi warnanya metalik. Metaliknya masih mulus sekali. Ini basicnya dari HG Gun Cannon Revive. Pastilah ini di repaint. Oke, next. On my way kemana? Oke, ya sesuai sih judulnya sama konsep ekspresi dari RX-78 itu seperti mau pergi gitu ya gerakannya, seperti mau berjalan kemana gitu. Ini entah ini HG atau MG, bisa jadi MG. Sepertinya sih di repaint dan yang pasti di weathering ya. Terus ada base-nya. Selanjutnya start of an era. Jadi sama, tetap ambil base-nya dari RX-78. Kayaknya sih dari MG RX-78 di origin. Yang pasti di repaint aja, terus dia bikin base. Di repaint karena memang warna RX-78 kan enggak gini. Dia bikin base-nya juga lucu juga sih, bagian kakinya ini dibuat ada lingkaran. Selanjutnya dengan judul Flying Blue Samurai. Kalau ini kit aslinya diambil dari HG Astray, terus di repaint pasti karena HG Astray aslinya warnanya merah dominannya. Ini di repaint warna biru putih. Lalu ada kit base-nya juga. Berikutnya dengan judul Gundam Serial. Ini sepertinya di repaint karena warna birunya jadi ada kayak metalik, terus ada efek-efeknya gitu. Terus dia ini foto bawahnya kayak ada teksturnya ya, dia jadi kayak ada base-nya. Cuma sayang kenapa ada dikasih stand base ya, mungkin kalau Gundamnya langsung di atas permukaan batuan ini jauh lebih menyatu antara background base latar dengan objek yang difoto. Oke, berikutnya lanjut. Indonesian Navy Army. Oke, yang ini base-nya dari Kyle Strike, terus dikit base, terus di repaint yang pastinya. Kemungkinan sih ini HG karena kalau aku lihat base-nya kecil ya, action base-nya.
komposisi warnanya sih cakep sih, aku suka. Dengan simple putih, ada biru dan kontras orange-nya. Nice. Selanjutnya Royal Guardian Gundam Justice Knight Paladin. Oke, kalau ini sudah pasti digabung ya Kit Base nih, dari Freedom atau Strike Freedom, terus Kit Base aku juga kurang tahu di Kit Base sama kit apa. Video foto bawahnya efek mirror, pasti di repaint. Warna goldnya sih keren, dia goldnya kayak elegan gitu. Jadi ternyata kalau warna biru digabungkan dengan goldnya cakep ya, apalagi kalau tampak belakang gini. Keren banget warnanya, komposisi warnanya keren. Berikutnya dengan judul Barbados. Oh, Barbados dengan konsep digabungkan dengan kit lain yang nggak tahu kit apa, yang pasti di repaint. Berikutnya ini ada HG Strike GNX di repaint, custom base, terus juga ditambah weapon. The War Smoke, ya bolehlah usahanya untuk membuat efek smoke ini sepertinya dari kayak apa ya, dari bahan-bahan seperti busa kapas gitu. Base-nya ini dari camphor, terus dia di repaint. Paintbrush. Judulnya Zaku tuh weathering. Oh ya, oke, siap. Memang Zaku terus di weathering. Terus detailnya ini di repaint sih pasti. Berikutnya ini kitnya dari HGL Strike, terus dia juga bikin diorama. Di repaint, weathering, cuma sayang kurang jelas lah fotonya. Masa kurang jelas ya, soalnya dia fotonya mestinya potret, tapi di sini jadinya landscape. Next, aku nggak terlalu komentar dah, kurang jelas. Terus ini, do you appreciate details? MG Dinams di repaint juga sebagian. Detailing, terus pakai decal ya, banyak decalnya, terus di coating. Ya, yes I am. Yes, did you do you appreciate details? Did you appreciate details? Ya, begitulah. Selanjutnya aja deh. Barbados Repair. Ini Barbados yang pasti di repaint ya. Di repaint terus dia bikin base juga. Selanjutnya Pegasus Meteor Force. Pegasus. Ini sih menurutku HG RX78 Beyond Global yang di repaint aja. Oh kok sorry, yang dirakit aja, jadi straight build. Ya, lanjut. Infinity Fighter ini sih di repaint ya, ini dari Golf di repaint, di weathering.
Ini sih. Custom Earth 3 Gundam. Ini sih pasti di repaint dan describing. Untuk komposisi warnanya sih keren ya, untuk separasi warna birunya dan cukup detail juga. Berikutnya ada Angel of Death. Ini dioramanya boleh lah, keren. Ya komposisinya oke, dari diorama ada Gundamnya. Cuma sayang kalau foto ini kurang jelas ya. Cuma aku akui untuk dioramanya sih yang keren. Berikutnya ada yang submit SDX standar. Ini sih straight build aja. Oke, next. Ini dari base-nya MG Assault Stroke, di repaint terus di W3 aja. Next ya. Ini RX78 di repaint yang pasti, soalnya jadi warna pink. Dia bikin beberapa ada dioramanya sedikit lah. Lucu juga ya di repaint warna pink. I Am Down, ini juga ada diorama Dasaku PSR X78. Kayaknya sih HG ya, ini HG. Dia main weathering sih kalau ini. Kalau ini pasti kit base. Kit base dari beberapa, ada GM, Zeta, atau weaponnya ada weaponnya Saku. Ini penggabungan dari beberapa kit. Cuma sayang fotonya agak gelap. Kita lanjut aja next. Silent Barbatos. Apakah ini HG atau FM ya? Full mekanik 1:100. Kayaknya sih full mekanik sih kalau dilihat. Ini pasti main detailing, ada repaint beberapa, warna emasnya. Kalau dari kit aslinya nggak seperti itu. Dan main beberapa decal atau stiker, jadi kelihatan lebih rapi. Terus next, ini sih pasti kit base ya. Jadi beberapa dari Barbatos, ada Destiny, dan penggabungan beberapa lainnya. Warna emasnya ini sih di repaint lagi. Oke, next. Hanya yang submit Barbatos seperti ini juga Barbatos lagi, tapi Barbatos lupus. Di repaint beberapa part. Untuk warna di bahunya ini kayaknya di repaint candy, warna merahnya di bagian bahu dan kakinya. Kalau ini stand crown, ini base-nya dari HGGM Crown Type. Oke, digabung dengan beberapa part. Untuk warna sih tidak terlalu banyak perubahan, jadi kayaknya sih tidak di repaint ya. Dia hanya gabung-gabungin dan ada beberapa detailing aja. Berikutnya dengan karya dengan judul RX Zeromaru Perfectibility. Ini yang pasti ada base-nya, terus dia gabungkan beberapa weapon, atau ini dari satu kit ya, sepertinya dari kit HGRX Zeromaru yang di repaint aja sih. Di repaint, cuma ini uploadnya gimana ya, ada kebalik-kebalik. Seputar-putar yang bagian, jadi kayaknya upload gambarnya kebalik ini.
Oke, langsung berikutnya aja. Proto Else ini kitnya base-nya dari HGG Self, tapi kayaknya kepalanya digabung sama part kit lain, kit base beberapa. Gabungan beberapa kit lah ini. Berikutnya ada Astra, ini juga kit base. Kalau ini sih dia hanya kit base tanpa repaint ya, jadi gabung-gabung. Kalau ini basicnya dari HG Flauros yang di repaint karena aslinya warna merah, jangan dari dominan putih, itu ada pinknya. Oke sih, tapi ya kembali lagi backgroundnya masih bocor kakak di mana-mana. Berikutnya SC Super Deform, judulnya Super Deform. Oke, ini sih di weathering ya, jadi SC nya unicorn di weathering. Ada Let's Hunt. Oke, yang pasti ini repaint dan kitnya sih gabungan ya, mungkin basicnya dari GM Sniper, cuma karena nggak ada foto yang kelihatan frontal dari depan, jadi aku sendiri juga kurang jelas ini diambil dari kit apa aja. Boleh lah sampai nggak kelihatan ya, jadi diambil dari kit apa aja, kreativitasnya tinggi sih. Oke. Next. Next ini diambil dari RJ Wing Gundam EW. Ini sih rakit aja, dikit base dikit dengan Gundam lain. No repaint karena warnanya sesuai dengan warna asli tanpa repaint. Terus ini berikutnya ada MG Heavy Arms Eagle Custom. Base-nya sih kayaknya dari MGP Bandai yang Heavy Arm Eagle. Terus untuk beberapa warna di weaponnya dia kayak kasih repaint gradasi gitu sih. Terus kayaknya di detailing dikit-dikit lah. Next dengan judul He Who Left Behind. Ya begitulah. Lucu sih, dia bikin posenya ini cute. Dan ini sih kayaknya gabungan dari beberapa partnya. Aku suka sama posenya dia, cara memposisikannya itu estetis. Base-nya juga keren sih, kayak ada efek airnya. Sayang karena warna partnya gelap, jadi detailnya kurang begitu kelihatan. Soalnya memang agak tricky memfoto part yang warna gelap. Kalau lightingnya kurang pas, detailnya jadi nggak terlalu kelihatan. Berikutnya ini juga kit base lagi dari beberapa Gundam. Yang paling terlihat base-nya itu ada Serudim Saga, ada HG. Yang paling terlihat ini adalah base-nya Serudim Saga HG Build. Terus partnya ini diganti macam-macam. Ini sih sepertinya straight build, no repaint. Berikutnya ini zekoknya juga no repaint, cuma weathering aja. Ini pose A, ini pose B.
terus di panel lain biasa. Terus ini selanjutnya ada kit dengan judul transparansi. Kalau ini sih sepertinya memang dari PG yang special clear edition. Terus dirakit aja, terus dia bikinin kayak base-nya yang spesial. Keren juga ya. Yang special edition ini memang. Selanjutnya ini base-nya dari HG Zeta, terus ditambahin beberapa part dan di weathering. Kalau ini sudah pasti di repaint, terus digabungkan beberapa part juga, tapi base-nya sih dari MGZ Zesta. Terus warnanya di repaint terinspirasi dari warna RX78 ya. Next, ini base-nya diambil dari HG Voile, terus di repaint juga. Warna birunya kasih biru metalik. Berikutnya, ini kitnya base-nya dari ST Barbatos, terus di kit base dengan sayap, kasih sayap, terus di repaint. Terus lucu juga sih dioramanya, yang aku tertarik di sini efek stone-nya ini, dia repaint dengan efek gradasi. Lucu. Konsepnya lucu. Berikutnya ini Zacrelo di repaint. Jarang banget sih aku lihat kit ini, tapi kit ini lucu juga ya. Lucu, cute. Berikutnya ini kit base juga. Ada Exia dan Wings Proto, ada tambahan beberapa kit lain, terus sama dia di repaint. Ini repaint lagi, terus di kit base-nya diambil dari HG Wing Proto, di repaint dengan dominan warna biru. Simple sih, repaintnya biru gitu aja, cuma ya keren lah. Kalau karena biru ada separasi warna, enggak ya, cuma biru aja terus hitam, keren. Ini juga selanjutnya juga biru lagi, tapi ini kitnya MG Sazabi Verka, dominannya warna biru juga. Dan yang terakhir ini adalah Barbatos Six Form base-nya, terus digabungkan dengan beberapa kayaknya weaponnya. Sepertinya sih tidak di repaint sepertinya ya, karena warna kit aslinya sih begitu. Atau di repaint beberapa ya, karena kok ini ada warna ungunya. Ya mungkin di repaint lah beberapa, karena di weaponnya ini warna silvernya ini pasti repaint, nah, mungkin kalau bawaannya seperti itu. Baiklah Kilovers, wih banyak juga ya ternyata. Itu tadi semua kit yang sudah disubmit oleh teman-teman di GBC tahun 2021 kemarin. Gimana menurut teman-teman untuk hasilnya? Jadi teman-teman bolehlah komentar di komen di bawah. Terus apakah dari Kilovers ada yang submit juga? Boleh info karya Kilovers yang mana? Semoga lewat video kali ini semakin menginspirasi Kilovers untuk lebih semangat lagi dalam proses berkarya lewat Gunpla. Jadi kan
kita bisa saling menumbuhkan rasa kreativitas dan menumbuhkan hobi kita ke arah yang lebih positif. Semoga video kali ini bermanfaat. Jika ada saran, masukan, komentar, langsung aja tulis di kolom komentar di bawah. Dan thank you banget buat supportnya selama ini, dan semoga di tahun 2022 video-video dari Kilaf Grade dan Wah Kilaf ini bisa semakin menginspirasi Kilafers sekalian. Thank you dan see you on next video. Bye!